Tapi nggak pernah ada pelanggaran nah, emang kegiatannya di masjid doang semuanya masjid sholat terus ngajar ngaji yang napi-napi lain. Kamu ngajar ngaji atau hafiz? Enggak juga Pak. Belum Pak. Insya Allah lantai. Mudah-mudahan. Nah, keinginan. Kalau misalnya tadi PH bilang ini begitu, dari bentuk pertanyaannya tadi aja, kalau saya sih dia tidak fokus kepada si Abi, tetapi ke yang lain-lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semuanya. Salam, Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Teman-teman, kembali bersama saya Heri Susanto dalam pembahasan kasus Subang. Saat ini saya akan sedikit mengulas tentang fakta persidangan tentunya yang sudah digelar pada minggu kemarin ya teman-teman. Yaitu pada saat di mana Kejaksaan Negeri Subang menghadirkan salah satu saksi yang mungkin hal ini bisa disebutkan sebagai salah satu saksi kunci di dalam kasus Subang, yang dimana Muhammad Ramdhanu di sini juga adalah sebagai justice kolaborator. Dalam hal ini Muhammad Ramdhanu dimintai keterangannya untuk bagaimana bisa membuat terang suatu perkara pada saat itu dalam sidang terdakwa Abi Aulia. Di dalam sidang tersebut, dalam hal ini Muhammad Ramdhanu ditanya oleh majelis hakim dan tentunya juga oleh jaksa penuntut umum. Dan teman-teman semuanya, yang paling menarik adalah di mana saat itu Muhammad Ramdhanu juga menjawab beberapa pertanyaan tentunya yang disampaikan oleh tim kuasa hukum dari Abi Aulia. Saat itu pertanyaan yang diberikan oleh jaksa penuntut umum dijawab semuanya oleh Muhammad Ramdhanu. Tetapi tentunya teman-teman, menurut saya ada hal yang menarik juga, karena memang saat itu yang tentunya dalam hal ini kita semuanya menganggap bahwa Muhammad Ramdhanu adalah saksi yang penting, karena memang Danu ini adalah saksi pembuka di dalam kasus Subang. Dan teman-teman nih, saat itu awak media berhasil untuk dapat mewawancarai jaksa penuntut umum yang saat itu hadir di dalam persidangan. Oke, seperti apa wawancara itu dan seperti apa penjelasannya terkait fakta persidangan kasus Subang dalam sidang terdakwa Abi Aulia. Kita simak video berikut ini. Bagaimana Pak tanggapannya Pak sebagai jaksa penuntut umum atas hasil sidang hari ini Pak? Ya, sidang hari ini baik keterangan saksi yang dihadirkan, terutama ini ya, terutama saksi siapa? Terutama saksi Danu itu masih mendukung lah, masih relevan gitu. Ya, adapun pertanyaan-pertanyaan dari pihak bahwa itu tidak tadi katakan tidak, yang saya lupa tidak, semua tidak ini ya, tidak, pertanyaannya tidak krusial itu menurut saya sih, karena semua sudah dijawab gitu, sudah dijawab oleh Danu. Karena kalau kita lihat rangkaian keterangan itu kan sesuai itu ngurut gitu kan, ngurut. Ini kan ketika ditanya oleh pihak telepon hal-hal yang menurut saya tidak tidak begitu penting gitu loh. Tapi apakah menurut Bapak mengenai saksi tadi bilang ada beberapa hal yang lupa, apakah itu sebuah hal kewajaran ya, Pak? Kewajaran, tapi secara keseluruhan jawaban Ramdhanu kan sesuai gitu loh. Baik. Kenapa makanya tadi kenapa kamu bisa tahu? Loh, dia nyata itu bisa menerangkan seperti itu karena apa? Karena dia pelaku mengetahui gitu. Betul. Loh, gitu. Dia sebagai pelaku, makanya dia ceritanya itu apa secara runutnya gitu. Ada pelupaan pasien itu wajar lah gitu. Tapi secara globalnya, secara seluruhannya memang rakyatnya seperti itu. Betul. Lalu mengenai tadi CCTV Pak, ada sempat salah paham tadi saya dengar ya. CCTV itu yang maksud saya tidak ada itu waktu CCTV untuk malam hari di sini tidak ada. Itu CCTV yang untuk tadi di mana jalan Cagak itu adanya
pagi hari gitu loh, pagi hari ada juga semua di CCTV ada. Berarti kalau untuk buktinya sebenarnya ada, cuma hanya di jam yang saya tadi disebutkan. Bang Kader itu ketika malam hari kan dia bilang gini, ya PH itu kan tadi katanya ada CCTV dari pasar Cagak ya, dari pasar depan masjid. Iya, kemudian dari jalan untuk masuk ke dalam rumah. Ya kalau misalnya CCTV itu ada semua Mas, dari awal itu polisi nggak mungkin perkaranya ini sampai ke tahun sekarang, pasti udah langsung terbukti, ya kan? Akan tetapi karena memang banyak alat bukti, barang bukti yang sudah berubah karena ada ya, artinya kan perkara ini tidak normal sih sebetulnya. Tapi alhamdulillahnya kan kemarin perkara Ramdhanu sama Yosep juga kan sudah terbukti ya, sudah sampai kasasi malah gitu kan. Kalau misalnya ini ya kita tinggal lihat faktanya aja. Tadi keterangan Ramdhanu sudah mendukung semua. Kalau misalnya tadi PH bilang ini begitu, dari bentuk pertanyaannya tadi aja, kalau saya sih dia tidak fokus kepada si Abi, tetapi ke yang lain-lain yang menurut saya sih tidak perlu. Menurut saya seperti itu. Jadi mungkin gitu aja ya. Ya. Jadi tidak jadi pertanyaan kan menurut saya tidak ada korelasinya dengan sebenarnya. Dan contoh misalnya tadi satu contoh, kenapa waktu kamu itu tidak berteriak? Loh, orang dari awal dia disuruh sama si Yosep, tugasnya ini nih. Mas ketika suruh langsung berteriak, itu tidak akan terjadi sampai 2 atau 3 tahun. Ketika pelaku berteriak ya hari itu wajib juga orang kumpul kan gitu. Logikanya ditanya balik ke logika. 2021, 2000 itu selesai. Udah harus sampai 2025. Contoh misalnya Ramdhanu tadi, kenapa kamu waktu tidak berteriak? Nah, orang dia pelaku berteriak bagaimana? Kalau hari itu teriak ya ketahuan, itu juga pelakunya gitu loh. Lalu bagaimana nih Pak tanggapannya dan harapannya untuk sidang besok Pak? Apa ada persiapan tertentu? Keadilan ya bisa ditegakkan gitu, sadarnya bahwa memang terhadap kasus ini kan sudah lama ya, sudah lama dengan susah payah kita juga nanti dari melakukan koordinasi dengan penyidik ya, endingnya ya mudah-mudahan proyek bisa terbukti gitu aja. Sebagaimana hakim yang terdahulu membuktikan terhadap terdakwa Yosep sama siapa sama Ramdhanu gitu seperti itu. Baik. Kan Mas juga mungkin bisa bisa melihat secara logikanya mana, pertanyaan logika yang mana kan gitu loh seperti itu. Ini kan ditanya udah bolak-balik kayak tadi misalnya sampai lagi ini balik gitu. Memang gini orang dekat ke ini gitu kan, udah dekat ke tembok gitu. Terus dari sini bisa sampai sekarang udah bilang tadi juga bahwa itu dari sini paling cukup 1 orang yang sedangkan gambar kan itu seperti juga. Yang masuk 2 orang itu dalam kasusnya cukup 2 orang, cuma siapa tidak memperhatikan begitu loh. Betul. Baik, terima kasih banyak Pak Atra. Pertanyaan saya pertama, dari rumah pagi-pagi setelah kejadian, tadi kan cerita bahwa mendengar teriakan Pak Yosep di halaman rumah atau di luar pagar ya, perkiraanmu posisi Pak Yosep di rumah berteriak-teriak kan? Ya, makanya rumah Cagak. Tidak, kamu kemudian di mana? Ya. Saya lihat dulu kita pakai. Setelah itu langsung. Saya keluar gitu kan, cuma keluar rumah kemudian kamar doang, saya tutup lagi. Oh, tidak langsung nyusul ke TKP ke rumah? Enggak. Enggak. Jadi pas saya tutup, saya disuruh sama si mama untuk ke sana. Kalau tiba-tiba juga langsung pergi lagi dengan posisi pakai jaket. Ya, oke, nanti aja. Oke. Langsung pergi ke TKP nggak setelah Yosep terlihat? Iya, langsung saya. Jam berapa kira-kira? Jam 7 lebih. Ketemu orang lain? Enggak. Di jalan atau di mana? Enggak. Tidak. Pada saat itu Danu langsung masuk ke TKP. Langsung cuma di pinggir Di luar garis polisi. belum polisi ya. Jam berapa? Belum polisi. Ada siapa saja di TKP pada saat itu? Banyak orang. Ya, Banyak orang. sudah ada petugas Belum ada. identifikasi. Belum. Danu pernah ditegur oleh petugas identifikasi saat itu ketika berusaha mau masuk. Ya. Apa katanya? Saya ngapain keluar gitu. Danu udah sampai di mana saat itu? Udah sampai di pinggir bukan? Di pinggir dekat rumah.
di kanan dong. Oh, bukan di pintu rumah depan pas mau masuk itu, Pak. Di pinggir. Ini Langsung dari saudara dan keluar. Tidak ada insiden lain seperti itu. Tidak ada yang menyuruh saudara untuk berusaha masuk ke TKP. Nah, Tidak ada, langsung keluar. Berarti. ya. Nah. Pertanyaan berikutnya, tadi Bu Ani sudah tanya. Siap. Dan ini ada di garasi. Siap. Menunggu ketika sudah sampai kan? Siap. Ada lampu di garasi itu. Ada. Danu tahu apa yang dilakukan oleh Yosef ketika Danu disuruh menunggu di garasi. Ya, kalau saya Tidak mendengar suara apa-apa, keributan, cekcok, saling bantah, tidak. Tadi diterangkan bahwa saudara Danu melihat 2 orang, ya, yang menurut saksi Danu ini adalah Abi dan Arigi, betul? Ya. Mereka berjalan, langsung menuju pintu. siapa semua juga Ya, tidak ditegur oleh Danu. jujur saya saya kayaknya paling tidak masuk udah ada rumah Ya. mungkin ada sama kayak saya Kan disuruh jaga. Kalau jaga itu kan mestinya kan mau waspadai segala sesuatu yang kira-kira. tapi saya jujur nggak sana Nah, berarti dua yang itu udah tidak tanya saudara siapa, mana sahak, udah dibiarkan saja masuk. Kemudian tidak diiringi oleh Danu dari belakang ketika mereka masuk ini, dibiarkan dulu, dibiarkan. Nah, saya izin agak jejak untuk bertanya ini, tidak kronologis. Di Pecel Lele, ketika Danu bertemu dengan Pak Yosef, kan tidak dipanggil ya inisiatif sendiri kan? siapa Dan tidak dipanggil untuk bertemu di Pecel Lele, tidak dipanggil oleh Pak Yosef. enggak karena Melihat ada motor ya. ada Pertanyaan saya, selain Pecel Lele, apakah ada pedagang lain di sini? Ada. saya ingat saya ada Pedagang apa saja? kalau ini ada pokoknya ada tapi saya nggak perhati gitu Tidak memperhatikan. ya Pertanyaan saya yang lain, ya kebiasaan Danu kamarnya ini, kebiasaannya dikunci apa tidak dari dalam? bisa saya Ya, di kamar kalau tidur nggak ada kejadian apa ya, Ya, biasa-biasa dikunci. dikunci, selalu dikunci. Jam berapa masuk kamar? biasanya kamar malam Malam jam berapa kira-kira? malam 10 Jam 10 atau jam 11 malam. ya Bangun jam berapa kebiasaan? kebiasaan bangun jam 6 Jam 6 atau jam 7? Ya. Sehabis itu ngapain? saya ngopi langsung pergi ke ya Jam 7, kenal setengah 8. Ya. Berarti setelah dari Pecel Lele tadi itu beriring-iringan dengan Pak Yosef ya menuju yayasan. enggak Rumah. Iya, rumahnya kan kantor yayasan. ya Iya kan? Sebelumnya itu Pecel Lele itu menurut keterangan Danu dalam BAP-nya adalah di seberang atau di dekat Masjid Agung Jalan Cakra. jadi Seberang. Sehingga menuju ke kantor yayasan atau ke TKP itu melewati Tugu. ya Izin yang mulia, di daftar penyerahan alat bukti ada penyerahan CCTV flash disk nomor urut 119 kalau di berita acara setelah terima. Ya, mohon diperlihatkan. Ya, nanti mohon diperlihatkan. CCTV di pertigaan. Diperanakan untuk membuka semua CCTV yang ada di SD kita dan kami sudah persiapkan jam-jam krusial di mana dari mengatakan lewat dan Pak Yosef lewat. Jam-jamnya sudah ada? Jam-jamnya ada? Sudah ada. Kami semua siap. Dan ini yang melihat juga keberadaan ahli
sebelah kiri TKP ada CCTV Muharram, sebelah kanan Sokoto itu. Kalau pertemuannya adalah CCTV yang mana itu? CCTV ATCS Pertigaan. Kalau ya ATCS Pertigaan. Ini semua spesifikasinya di satu tempat satu titik ya. Dan ATCS apa Pak? Nanti yang di ATCS Pertigaan Bandung, lantas Alfamart, Muharram, Jok Motor, Saroni, Villa Bambang, Lis. Jam-jamnya ada semua? Sudah ada? Bisa ditunjukkan? Kalau untuk keras ini, kalau untuk gajinya tidak mengetahui di situ tersebut. Sebentar. Bisa ditunjukkan nanti pas pas berat juga koreksi gitu kan? Yang mana? Ya yang CCTV itu. Koreksi nanti itu ya. Jadi kalau yang Pak bilangnya nggak tahu itu yang mana? ya semua yang kalau untuk masalah itu tidak mengetahui. Ya dia nggak mengetahui. Tidak mengetahui kalau Bukan, maksudnya dia kan nggak mengetahui. tidak mengetahui. Tapi ini untuk mengkonsep dari keterangan dia yang berapanya saja. Jadi mungkin Bu, mungkin begini ya, tentang yang dia tahu nggak tahu itu, bahkan dia nggak tahu tentang CCTV, tapi CCTV yang dilihat kaitannya di jam yang dengan apa tadi? Dengan yang hadiran si Adi dan Ariki itu saja. Izin yang mulia, dari awal bahwa saksi mengatakan ada di warnet dan Shopee itu satu gedung yang mulia. Bukan itu ngomongin CCTV yang mana? Itu ada CCTV-nya di situ. Ada CCTV Pertigaan Bandung dan CCTV Liris namanya. Nah, di situ saya ingin mengetahui menurut saksi bahwa Pak Yosef datang dari arah tubuh, kan? Nah, di situ kelihatan di CCTV semuanya. Apa betul Pak Yosef datang di situ? Itu yang dari kejadian awal-awalnya itu Ya, karena kami perlu kepastian dan validasi apakah cerita saksi ini betul atau tidak betul yang mulia, karena merangkai kepada peristiwa pada harinya yang mulia. coba saya lihat yang mana nomor-nomornya saja. Jadi Sebentar dulu. Jadi maksudnya Sebentar. Saya lihat dulu. Rencana pembunuhan, ini warna Shopee, ini semua yang mana? Menit keberapa? Ada nggak menit keberapa? ada di Ada coba. Silakan. Jadi gini ya, kalau untuk CCTV itu pada CCTV itu, kalau dari kejadian di warnet sampai tidak ada CCTV. izin yang mulia. Sekarang saya kalau berikutnya belum selesai. Apa tadi bilang apa tadi? Ya, kalau kan CCTV katanya dari pasar Padang, tidak ada CCTV. Tidak ada. Itu yang Saya kata dulu ya. tidak ada CCTV. Mas, saya kata dulu. Saya Yang mulia. Sebentar. Dari warnet ke Dari warnet ke Jalan Ramadhan tadi ketemu dengan Pak Yosef. dari CCTV. Ke sana itu dari CCTV. Terus dari mana lagi? Dan sampai ke samping rumah itu sampai ke warung apa namanya ke jalan tidak ada CCTV. Sampai ke pertigaan. Tidak ada CCTV. Pertigaan apa Pak? Pertigaan yang tubuh ya. Tidak ada CCTV. Tidak ada. Terus apa lagi yang nggak ada? Ya, Apalagi nggak ada? tidak ada. Tidak ada. Tidak ada. Jadi yang ada hanya CCTV itu hanya nanti yang berarti yang CCTV itu hanya itu Harun aja. hanya ada di mana Pak Sita? CCTV yang mana? Yang di Bu Harun sama di Toko Jago bukan ya? Bu Harun dan Toko Jago. Ya. Dan CCTV pun yang di sana yang ada tetangga apa namanya di tetangganya Yosef itu memang tidak siap karena kan hilang gitu seperti itu. Enggak Pak, saya masih bahas yang hilang. Ya. Jadi yang ada sekarang hanya Di Jago, Toko Jago dan Ibu Harun. Dan Ibu Harun ya. iya. Pak, saya mau ngomong Ibu berapa dua? Jawab dulu. Satu Bu ya, video itu selalu diminta di Pak Dokter Eman. Apa? Di Dokter Eman itu satu ada. Sebentar. Ya. Jadi CCTV-nya ada berapa? Ada di sini ada 5. Ada 4. Berapa? Yang mana aja? Pertama
yaitu CCTV di depan rumah Dr. Emma. Terus Yang kedua, flash disk ini CCTV di service door. servis dong. Yang ketiga, itu di tahun 10 di sini Bu Harun. Yang ketiga, itu di Villa Bandung. Di Villa Bambang. Villa Bambang. apa maksud kamu kerja? Tok. Villa apa Mbak? Ya, Berarti Villa kita Bambang kerja aja. ya. Ya. Nah, Villa apa Mbak? Ya. Nah, berarti kalau Bu Harun posisinya di mana? Ya. Yang Bu Harun itu di TKP itu apa tempat rumahnya atau di mana? Jauh kalau bukan Dekat apa? sebelum TKP. Ya, berarti kan ada TKP kan? Apa Mbak ke TKP enggak? Nggak tahu. Dokter Emma ada TKP enggak? Servis job TKP enggak? Belum. Saya nggak tahu lah sebelum proses Sebelum dari mana? Nggak usah Pak, saya nanya. Dari tempat TKP itu jauh nggak? Jauh ya. Jadi sekarang yang dekat dulu, yang Bu Harun. Kita lihat dulu Bu Harun ya. Bu Harun. Yang jam berapa yang Bu Harun? Jam berapa yang Bu Harun Bu? Ibunya di situ. Yang Bu Harun adalah jam 00.30. Ya, hidup baru ya. 00.30 dan juga jok motor 00.30 ketika 00.30 sebentar Bu. Ya. Bu Harun 00.30, jok motor 00.30 nanti ketikanya terus. atau kurang ketika saksi mengatakan melihat Abi dan Ari datang ke TKP di bahu jalan. Jadi kita nggak tahu bahwa kiri jalan atau kanan, jadi harus dua-duanya. Kalau kita lihat dari tempat TKP begini, di sini Harun, di sini jok motor yang punya. Jadi Ibu mau membuktikan apa ini? Membuktikan betul nggak Abi dan Ari tidak kata. Nah, berarti yang kita buka hanya Bu Harun dan jok motor di jam 00.30 saja ya. Tolong dibuat itu. Ya. Satu lagi kepulangan yang Danu yang mulia. Kepulangan yang Danu setelah masih gede yang mana? Jadi kalau Danu berarti Harun juga. Harun jam 7 menurut kita jam 7 ya sebelum jam 7 dia kata di atas jam 6 kan kalau bilang ya nah dia kurang jam 7 kurang. Berarti ada 3 ya. Ini kalau masih banyak kalau Di sini yang mulia menjelaskan terlebih dahulu terkait CCTV ini tidak semua jam ada yang mulia. CCTV yang ada di dalam ini yang diserahkan oleh ini kepada kami adalah yang Bu Harun itu yang pada waktu pagi ya, pada waktu pagi hari. Jadi tidak semua jam. Jadi ya sama beda aja ada kan tidak bilang siap. jadi ini Bu ya kira-kira yang jam kita ada atau tidak. Selain itu dipersiapkan ada lagi bertanya Pak? Ada. Sekali silakan. Mulai dipersiapkan ya. Tapi sebelum itu, kenapa tadi bermuara kepada CCTV jalan sana? Karena dia melewati jalan sana. Nah, Kalau ada CCTV-nya itu mana? ada. Ada yang ada mulia. ada makanya. Izin yang mulia pada saat penyerahan berita acara serah terima tersangka dan barang bukti ini terlampir semua yang mulia. Ada 8 CCTV yang mulia. Bagaimana bisa tidak ada? Izin yang mulia menjelaskan. Ada tidak? Ada CCTV yang yang disita itu yang menerangkan di dalam isinya itu hanya potongan bahwa ada mobil polisi yang melintas di sana. Bukan di CCTV-nya. Iya. Yang banyak saya ada CCTV-nya.
terkait yang dimaksud oleh nanti dimaksudnya kalau nggak melewat dan sebagainya itu tidak ada yang mudah. Itu nanti mau ada PBB ya, nggak ada. Izin yang mulia, bagaimana bisa mempertanggungjawabkan? Maksud saya yang mulia. Saya pertama adalah penegak hukum yang mulia. Apabila menghilangkan barang bukti kan ada hukumannya yang mulia. Saya untuk ini masalahnya adalah boleh saya bicara hukum yang mulia. Ya. Pertama, kalau memang tidak ada di situ, dia bilang ada, silakan ibu tulis acara persidangan. Hari ini persidangannya terkait pemeriksaan saksi Rambaru terhadap kami. Ya, itu saja ya. Ibu melanjutkan apa terserah, ibu jawab apa juga terserah. Kita harus fokus ini di persidangan ya. Ini masih belum ya, masih belum. Boleh lanjutkan. Belum. Sebentar. Tadi udah mau saya ambilkan tapi kemana-mana mau menjadi udah. Iya, Bu. Ya, bertanya ya, jangan berkomentar. Iya. Ya. Nah. Saudara Dan, saya ingin lebih jelas lagi kesaksian saudara tadi mengenai cara Pak Yosef mengayunkan golok kepada almarhum Bu Tuti. Begini atau begini? Hah? Artinya dari atas ke bawah. Dalam posisi Ibu Tuti bagaimana? Dia terduduk kan? Enggak. Hah? Terduduk di sofa tadi? Ada luka? Tidak. Oh, setelah digolok baru terjatuh di sofa. Ya, didorong di sofa. Terus kembali Diseret dari sofa sehingga terjatuh ke bawah sampai dalam keadaan terbaring. Masih bergerak Bu Tuti pada saat itu? Sudah enggak. Berapa lama saudara amati posisi Bu Tuti ketika ada di bawah terlentang? Ada setengah jam? Tidak. Dan kemudian tadi diterangkan pula bahwa setelah itu Pak Yosef melakukan pemukulan menggunakan stik golok. Dalam keadaan bagaimana posisi Ibu Tuti saat itu? Di lantai atau masih di sofa? Berarti sudah terjatuh seluruh badannya. Terjatuh seluruh badannya, terlentang dalam keadaan lurus atau tidak? Sudah dalam keadaan tidak bergerak. Tadi saudara mengatakan bahwa Bu Tuti tidak mengerang sama sekali ketika pukulan pertama. Mengerang pada pukulan pertama. Ketika pukulan menggunakan stik golok sudah tidak. Di ruang tamu itu ada dua sofa kan? Ruang tamu ya. Ada sofa. Dua sofa kecil. Ya kan? Ya. Sofa yang menghadap kemana itu? Membelakangi kamar atau yang menghadap ke kamar? Sudah sini itu. Tadi dia sudah menunjukkan ke saya di gambar ini yang dia tunjukkan. Sini lihat aja saya yang datang setelah sofanya.
ruang tamu. Nah, ini dia sudah ada. Sudah tidak kan. Kalau ini dengan kan. Ini yang panjang ya bilang tadi, ini yang pendek. Kejadian kamu tadi yang ibu nomor 5 ibu di. Itu. Nah, Amel kejadiannya sama ya. Dari satu ini yang tengah di sini, lalu di sini ya. Di sini yang kamar. Pak yang tengah di sini. Kamar mandi tadi ini. Kamar mandi. Jadi pada saat tadi mau kita bawa ke kamar mandi, kemudian dia tadi kamu lewat dulu. Iya. Dari keluar. Nah, jadi di sini tadi, maaf ya. Di sini kan tadi ada ini yang ditaruh ya. Taruh dulu di sini, kemudian ditaruh di belakang yang di sini ya, yang banyak darah itu. Ya, kemudian Amel dari sini digotong dari depan, taruh ke sini. Nah, kalau memang Kamar yang digendong tadi. kalau di kamar itu sama mandi. Nah, dari kamar mandi, lalu sudah digendong dari Kalau kamar mandi lalu depan, kalau ini dari belakang, gitu ya. Jadi tadi di sini kejadiannya dan di sini kamar. Kita saya tanya ngomong di sini. Ini kan kamarnya, ini pintu. Posisi tempat tidur di mana? Oh, di sudut sini ya. Dia dipukulnya sebelah mana? Di dekat situ ya, berarti dekat sama tempat tidur. Habis pukul itu makanya dia jatuh. tapi kan harus Lalu jatuh ya, tapi di dekat tempat tidurnya ya. Ya, di tempat tidur, habis pukul lagi dia jatuh di sini. Ya, benar dia pukul di sini. Oh, ada bisa kehidupan nanti Kepalanya ambil satu namanya sini. kepala sepatu yang dipukul di mana? Ya, pada saat sebelum Oh, yang dia tadi masuk dia oh dipukul masuk itu ya. di kepala di kaki. Oh, di sini Oh, di di kepala. kepala. Jadi kalau pintu masuk kelihatan lah di sini ya. tadi di selatan ya. Benar tak? Di selatan. Ini ya. Bisa kembali lagi. Yang mana ini? Video mana ini? Sebentar masih belum. Boleh saya dulu. Oh, boleh. Ya, kasih dari tadi umurnya ini. Apa ya? Kasihan ini. Tidak ada ini. Ambil silakan ya, apa nih jam yang dilihat itu? Putih bisa ini dulu Pak, jam berapa? Yang mau 30 tadi sama jam 21.40 sampai 21.45. Izin yang mulia 21.40 sampai 21.45. Terus di tanggal 17 Agustus 2021. Pak, Ibu tadi kan tak kosong Iya, sama 003 ini masalahnya mengenai habitat yang mengenai aku startnya masalah Iya. ya. Ibu tadi mintanya 0030. Ya, 030 sebelumnya 21.40 dan sampai 21.45. Nah, 21.40 dan 21.45 ini Sampai sampai dengan Oh, sampai enggak? Itu yang di mana itu? Yang di Harun atau di Jok Motor? yang baru. Yang baru ya. 21.40. Jadi sambil bapak tanya sambil kita lihat deh kalau ada yang lewat sini. Pak, ini yang mana Pak? Yang itu yang Harun. Yang ini. Yang ini Harunnya. Baik, silakan tanya dulu Pak. Nanti kalau ada yang kita ini. Saya ingin pastikan lagi dan kita ada dulu. Siap. Biarin aja dulu urusan operator. Tadi mengatakan hanya ada 2 pukulan yang saudara saksikan, betul ya? Sekali pakai golok, sekali menggunakan stick golok. Betul ya? Ke almarhum Ibu Tuti, si Bibi. Pak, pertama sebelum si hari penamatan pukulan dan juga untuk kan dan itu semuanya bisa juga Memukul Bu. betul di Oh, saudara lakukan dengan apa? dengan simbol. Oh. Kan mungkin lihat dan kemarin kita sempat meminta foto dari Bu Tuti untuk ditunjukkan kepada Pak Watoni. Boleh, barangkali sudah disiapkan. Nah, ini terbanyak pertanyaan. Pertama
dibuka, tiba-tiba ditanya apa. Nanti di lapangan soalnya ini ada infonya masing-masing. Ya, kita lihat CCTV-nya dulu. Sambil dipersiapkan foto, ya. Ini sampai dipercepat 1,5 pas 125 ya. Jamnya nggak tahu. 21.40 sampai 21.45. Nah, silakan tuh, Pak. Barangkali sambil dilihat di sini kalau ada yang lewat. Benar tuh ini. Apa ini? Dan hah? Bukan. Di mana? Hah? Di Buah. Rumahnya yang mana? Apa ini? Sebelah sana. Oh, sebelah sana. Ini kita cuma mau lihat apakah Abi dan Ari lewat ya? Siap. 21.40 sampai 21.45. Juga apakah perjalanan ini sudah biasa lewat juga yang mereka karena bicara Iya, maksudnya di jam yang sama ya. iya, satu-satu. Saya masih ngomong. 21.40 dan 21.45 ya. Coba lihat dulu sini. Ya, itu sekali lihat di 21.40 ke 21.45. Ya. Tahu nggak ini kenapa berantakan? Kalau masih nanya dulu ke CCTV, dulu ke CCTV baru tidak foto. Saya nggak mau berantakan gitu ya. Ya Bapak selesai dulu Bapak. Ya, Baik. selesai dong. Ya. Sudah selesai dong. Nanti lagi mau boleh saya lagi. Iya, makanya jangan berantakan. Ini berantakan giliran Bapak. Pokoknya besok-besok jangan berantakan ya. Kalau Bapak dulu kalau gitu. Nanti kan Bapak itu udah CCTV, giliran Bapak mau minta foto. Saya nggak tahu sekarang mau foto dulu apa? Mau foto dulu ke CCTV dulu. CCTV dulu sekarang. CCTV berarti kira ibu. Bapak berarti stop pertanyaannya. Oh, kalau gitu sekarang. Ya, Bapak dulu lah kalau gitu. Kalau silakan foto. Ya, silakan Pak. Ini sambil mencari fotonya. Mana? Nah, bukan situ aja ya. Bisa pasti. Nah, sambil mempersiapkan itu saya boleh tanya. Boleh. Kan tadi posisi ibu itu ya. Pak, ya, saya sambil lihat itu sambil jalan kalau ada yang lewat nanti stop dulu ya. Kalau ada yang lewat. Silakan. Nah, kan tadi posisi ibu Tuti itu apa Apa? Ibu, saya kasih itu ya. Kalau melihat juga tadi juga melihat ya. Kalau ada yang lewat sini. Hah? Oke. Nah, ini. Danu? 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 Abi. Nah, halo. Tadi dari penjelasan ketika kita lihat di meja Bu Hakim, berarti kepala kan menghadap ke arah timur ya, kepala. Ya, kepala Bu Tuti, Bu. Bu Tuti belum ke Amel ini. Nah, kan ditarik karena kan itunya di sebelah sini. Nah, lalu ketika memukul di sebelah mana Ibu Tuti? Kan nih? Hah? Iya. Kan Bu Tuti kepalanya di arah sofa. Ya, tapi enggak. Jadi di ujung ini mana? Tapi nggak terlalu ujung. Sebelah dari posisi sebelah kiri Bu Tuti yang sudah terbalik atau sebelah kanannya? Atau dari depan saudara mengangkangi korban memukul begini? Kurang lebihnya nggak terlalu nantang. Di pinggir. Dari posisi sebelah mana? Sebelah kiri. Jadi coba kamu ambil 1,4 itu sebagai contoh. Siap. Nah, tadi kalau nggak salah kamu menurut saya dari saya kelihatan. Nah, Anggap ini sofa. Bukan sofa. Ya anggap ini sofa. Berarti kan kepala menghadap ke sini, kaki ke arah sana, betul? Tapi ke sini, Pak. Hah? Tapi ke sini kan jadi sampaikan. Oh, jadi tidak ditarik tegak lurus, tidak ada agak serong ya. posisinya itu. Ya. Nah, pertanyaannya sederhana. Danu memukul dalam posisi memangkangi korban, ya, atau di samping korban memukul.
sudah mengenai Bu Tuti. Sekali aja ya Danu ya Ya, melakukan pukulan. Sudah siap gambarnya? Belum. Gambar yang perlukaan Bu Tuti yang kemarin. Nanti Bapak nanya siapa? Kan Bapak pada ngomong langsung menurut saya kan? Oh iya maaf Bu. Pada saat Bapak ngomong sudah siap gambarnya, dia mau jawab, Bapak langsung saja, nggak boleh. Iya. Mohon maaf Bu. Bapak nanya udah siap belum gambarnya? Iya. Saya tanya, siap belum gambarnya? Sebenarnya sudah disiapkan, hanya saja tadi ada info dari rekan SK dan itu ada sedikit keraguan dengan daerah, kemudian bisa ditanyakan kepada satu dia bisa melihat. Iya. Kamu masih mau lihat bapaknya itu? Nah, berarti yang lihat kita aja ya. Masih mau lihat nggak? Kan kemarin kita mau tahu tuh. Iya. Nah, yang nggak usah lihat ya kalau gitu. Ya. Kalau saya aja kalau dia mana sekarang? Sudah Nggak usah ke situ. Oh, CCTV-nya sudah disiapkan di ibu bukannya dia pindah rekor. sudah diberikan di sana playlistnya Bu, bentuknya playlist, fotonya di sini nanti di kamu. Baik, kamu nggak usah lihat ke belakang. Enggak, Iya, sudah ada. Kalau ada aja di situ aja. Sini. Dan, woi. Ada Bu. Nggak usah. Sini aja sini duduk situ. Ya, kan nggak boleh apa kan? Oke, duduk situ dulu. Ya. Minum dulu, kasih minuman. Minuman. Kenapa lagi nih? Sudah kelapa di bawah. Pak. Oke, ini yang tadi untuk Sadis ya. Ya, oke, ada lagi? Ini Bu Tuti. Ada. Oke ya, dua ya, 1, 2, terus 1, 2, 3, 4. Oke, ini supaya jangan terbuka-buka lagi ya gambarnya. Ada lagi? Masih ada. Hah? Semuanya aja lah, biar nanti di Bukan apa yang di belakang saya. Bentar ya. Oke, ini dulu ya, saya cukup ini ya. Di bagian muka ditutup, kemudian saya perintahkan untuk umum supaya nggak bolak-balik buka. Ini di print berwarna. Jadi kalau mau buka kita nggak mau pakai lagi. Oke. Kemudian kalau nanti ada CCTV tadi itu, udah berarti aja sama. Kalau tadi ada CCTV misalnya ada jam 20.40, 20.45, ya kalau ada kalau di screenshot dibuat dalam bentuk foto, saya buat jamnya. Oke. Untuk persidangan selanjutnya. Jadi kita nggak bolak-balik tanya masalah ini ya. Oke, Bi, masukin. Foto mantan lagi ya. Siap, ya, kita. Ada lagi Pak? Mengenai yang ya. Oke, sekarang. Danu, menurut keterangan Danu, posisi saudara Danu itu ada di sebelah kiri Amelia ketika tidur. Betul. Sebelah kiri Danu, di mana? ke sebelah kiri tempat tidur Bu. jadi maksudnya ada kalau itu kan maksudnya yang tadi yang sama Pak. Ya, yang ada ruang lebih luas ya. Bukan Pak, ini Bapak nanya masih di kamar atau di mana? Di kamar. Oh, di kamar. Di kamar. Ini tadi Yang tadi kita periksa. Ya, kepalanya kan Amel tadi arah barat, kakinya kan kiri. Nah, maksud Bapak kanan kiri itu gimana? Kirinya Amel ketika terlentang. Yang paling ini ada bukan selatan bangun dulu ya Bu ya. Ya, kamu dulu Pak. iya, maksud saya hanya menjelaskan kiri ketika terlentang. Iya, karena itu kan pintu masuk Pak. Pintu masuknya. Sekarang lagi masuknya, sudah di sebelah kanan kirinya. Saya ada di sini, saya buat tadi. Pak? Jadi kita untuk masalah posisi, kalau satu lama-lama karena kan posisi kita sepakatnya. Ada sketsa di sini tapi kurang jelas ini. Ya, ini sketsa yang kemarin kita sepakati dengan saksi yang kemarin polisi ya. Baik, ini kan kamar. Oke, saya minta kamu bisa khusus gambar kamar si Amel sebelah sini. Kamarnya saja, di mana tempat duduk di bawah ini. Ini khusus kamar. Akan saya jelaskan.
karena dia barisnya nanti bulan kalau gitu, ya kan? Oke, Bapak nanya apa? Posisi saudara Danu di mana? Masukkan dari pintu, nah ada Bapak sebagai sekali. Nah, terus? Abi dan Ariki di mana? Oh, di dekat sana. Menurut keterangan saudara di BAP, Ariki mau memegang mana? Mana dia? Oh, yang kecil itu, yang sekali. Ada kira-kira seperti ini. Begini. Nah, kalau jarak dari sisi tempat tidur ini ke sisi ini, segini aja. Sudah, semua 2 orang atau 1 orang kalau berada di sana? Ya yang Tempat tidur, nah, yang ini tadi tempat tidur. Buat untuk tidur 2 orang tuh hanya 1 orang. 1 orang, berarti minimal 160 itu ukurannya minimal ya. Terus tempat kacanya. Yang dari sisi tempat tidur ke tembok. Oh, jalannya. Nah. Tadi dia bilang lewat kaki. Nah, itu yang sebenarnya. Itu yang itu bisa untuk orang itu Oh, luasnya. enggak kalau Luas orang lewat. Ya. Terus? Jadi Pak? sebentar. Posisi Pak Yosef ketika masih pesawat yang mengayunkan itu sebelah mana? Tidak. Udah jelas dari waktu itu. iya banyak Ya. Nah. Ini masuk dia langsung ke arah bawah sini ya. Nah, bukan ke arah samping ini. Oh, jadi namun Pak Yosef, Abi, baru Ariki. Oh, gitu ya posisinya. Cuman Ariki dia agak di sebelah ini, sebelah sana. Jadi posisi Pak Yosef itu di tengah. ya Ya, oke. Terus apa lagi? Udah, yang pada saat Pak Yosef pukul posisinya masih seperti itu. masih Masih. Pak Yosef itu pukul pertama pakai Sebelah mana kamu Pak Yosef? ini Pak ini. Hanya sebelah mana ini? Gambarnya. Nah, ini hal yang tidak logis kan? Pak. Yoris